Perkenalkan, nama saya Muhammad Diki Ramadhani dengan NIM 12122000175. Perkenalkan, nama saya Nur Farida, NBI 12122000161. Nama saya Sania Rahmawati dengan nomor NBI 12122000172. Perkenalkan, nama saya Kaneta Putri Nugraha dengan NIM 135. Perkenalkan, saya Cindy, NBI 12122000133. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Berdiri saya di sini, saya akan mewakili kelompok saya, yaitu kelompok 4, akan membahas tentang kasus korupsi di Indonesia. Kalian semua pasti sudah tidak asing dengan kata korupsi. Korupsi bisa saja terjadi di mana saja, bahkan ada di sekeliling kita. Mungkin terkadang kita tidak menyadarinya. Korupsi bisa saja terjadi di rumah, sekolah, masyarakat, maupun di instansi pemerintahan. Mereka yang melakukan tindak korupsi ini menganggap remeh hal ini. Hal tersebut mengkhawatirkan sebab bagaimanapun suatu tindakan atau organisasi yang didasari oleh tindak korupsi, maka korupsi tersebut akan menghancurkannya atau merusaknya. Korupsi yaitu perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk mendapatkan beberapa keuntungan yang bertentangan dari tugas resminya. Sebutan koruptor itu terlalu keren sehingga mereka masih bisa tersenyum ketika ditangkap. Sebut saja para korupsi itu dengan sebutan pencuri kelas berat. Perbuatannya merupakan pelanggaran atas hak sosial dan hak ekonomi rakyat, sehingga digolongkan sebagai penjahat luar biasa. Hukuman mati itu mati suri, tidak pernah dipakai di pengadilan. Para korupsi itu tidak takut mati, tapi ia takut hidup miskin. Korupsi tumbuh subur karena narasi yang dipakai telah usang, miskin imajinasi. Yang dipakai selalu ancaman hukuman mati. Perlu membuat narasi baru untuk melawan para korupsi. Narasi baru itu misalnya pencuri kelas berat diancam hukuman seumur hidup dan dimiskinkan, dan dengan cara lain dipermalukan. Analisa mikro terhadap kasus korupsi di Indonesia menurut saya yaitu korupsi merupakan tindakan yang melanggar aturan negara serta melanggar ideologi dan prinsip terhadap Pancasila. Dengan adanya tindakan korupsi, hal tersebut akan membuat cita-cita yang didambakan oleh negara lama-kelamaan akan menjadi hancur. Menurut pendapat saya mengenai kasus korupsi di Indonesia ini yaitu suatu bentuk tanggung jawab yang diberikan oleh masyarakat kepada seorang pemegang jabatan, baik pada instansi milik negara maupun swasta, hendaknya dikerjakan dengan baik dan penuh amanah, bukan dijadikan sebagai sebuah kesempatan untuk mencari keuntungan bagi pihak yang tidak bertanggung jawab. Korupsi menurut saya suatu kejahatan untuk memperkaya diri sendiri yang dapat menghancurkan semangat pembangunan bangsa yang adil dan dapat menyengsarakan rakyat. Pendapat saya tentang korupsi di Indonesia yaitu dengan cara adanya rekonseptualisasi mengenai konsep pemiskinan koruptor. Rekonseptualisasi dengan memberikan arahan yang jelas bagi penegak hukum mengenai konsep pemiskinan koruptor, sehingga pelaksanaan pemiskinan koruptor dapat dijalankan suatu terobosan hukum yang memberikan efek jera dalam tindak pidana korupsi. Praktik korupsi ini secara langsung bertentangan dengan sila kelima Pancasila, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Keadilan sosial merupakan imperatif etis yang tidak hanya mewajibkan negara untuk menjamin hak-hak masyarakat sipil, tapi juga menjamin agar pemerintah bertindak adil dan baik dalam menjalankan pemerintahan. Contoh kasus korupsi. Analisis opini publik mengenai hukuman pada kasus korupsi benih lobster oleh Dian Purnamasari, Dian Sulukusumadewi, Ekapti Wahyuni Dwi Taningsih. Temuannya, pada tahun 2020, mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo ditangkap dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada tanggal 24 November. Edi ditetapkan sebagai tersangka kasus korupsi ekspor benih lobster. Sebelumnya, Edi membuat kebijakan yang diatur dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 12 Tahun 2020 yang dianggap mempermudahkan izin dalam kegiatan ekspor benih lobster. Ada pula undang-undang yang mengatur tentang tindak pidana korupsi di Indonesia. Yang pertama,
Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2022 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kedua, ketetapan MPR Nomor 11 MPR 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang ketiga, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 99 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas KKN. Yang keempat, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Nomor 31/99 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Yang kelima, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang. Kesimpulannya yaitu tindak pidana korupsi di Indonesia banyak terjadi dan memberikan dampak bagi rakyat. Rakyat harus menanggung akibat dari tindak pidana korupsi. Pemiskinan koruptor dianggap sebagai terobosan baru dalam menindak kasus tindak pidana korupsi. Konsep pemikiran koruptor dapat dijalankan dengan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi dan dijalankan dengan perampasan aset tindak pidana korupsi dan mengganti kerugian yang ditimbulkan akibat tindak pidana korupsi.